Dan kuntilanak ini juga pasti berlawanan ya dengan kepercayaan umat Islam. Karena kalau dalam kepercayaan umat Islam ini, seseorang yang sudah meninggal itu tidak seharusnya bergentayangan arwahnya. Orang yang membunuhnya itu masih misterius, belum tahu siapa. Mungkin nanti ada ya part 2-nya gitu. Setelah itu aja. Oke. Jadi pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari situ yaitu di mana kaki dibijak, di situ kaki dijunjung ya. Setiap kita mendatangi daerah, di situ beda-beda tradisi budaya atau segala macamnya yang harus kita hormati. Iya, Jadi kita nggak boleh semena-mena atau semau kita gitu. Psikopat itu ketika kesenangan mereka terhadap hal yang gak lazim. Penyakit sebenarnya psikologis mereka tuh namanya sosiopat, karena mereka nggak bisa ngerasain apa-apa. Di ruat ini dilepaskan, maksudnya dilepaskan ini bukan dibuang atau di apa, tapi kita adakan upacaranya ini agar bayi ini dilepaskan dari suatu hukuman atau dilepaskan dari suatu kesialan. Buat jadi seorang penari tarian Lengger ini, seorang penari yang baru itu yang mau jadi penari profesional itu harus ngelakuin ritual. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 2 di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah kearifan lokal yang dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamaludin. Tapi sebelum itu perkenalkan nama saya Nadia Ayu Azara dengan NIM 2302111044. Di sini akan mereview film berjudul Di Ambang Kematian. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Anggun Halimatul Kolbia dengan nomor induk mahasiswa 230211081. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Inang. perkenalkan nama saya Naila Aulia Herenisa dengan nomor NIM 230211099. Saya akan mereview film Tarian Lengger Maut. Saya Fahrul Gabrielsa dengan NIM 2302111125. Saya akan mereview film KKN di Desa Penari. Nama saya Ilham Syahwadi, NIM saya 23011021 dan saya akan mereview film Mangku Jiwa yang pertama. Salam, saya Raihan dengan NIM 230211017. Saya akan mereview film tentang Bang Mesir. oke, pertama ya, saya dulu. Jadi di film Di Ambang Kematian ini menceritakan tentang satu keluarga di mana salah satu anggotanya yaitu ayah yang bernama Suyatno ini mengikuti sebuah pesugihan kandang kubrah namanya, yang nggak cuma membutuhkan kepala kambing sebagai sesajen, tapi ternyata 10 tahun sekali itu membutuhkan tumbal nyawa manusia. Nah, kandang kubrah ini merupakan sebuah kearifan lokal yang udah ada sejak ratusan tahun lalu di Pulau Jawa ya, tepatnya di Jawa Timur, di Wonogiri. Nah, kandang kubrah ini berasal dari bahasa Jawa. Kandang ini ya seperti biasalah tempat hewan, dan kubrah ini artinya rusak. Nah, cara pesugihan ini yaitu dengan merenovasi rumah secara terus-menerus bertahun-tahun. Dan merenovasi rumah ini bisa jadi mengecat ulang dengan berbagai warna atau dengan mengganti ubin. Nah, lalu pesugihan ini yaitu harus menyembelih hewan kambing, yaitu mengambil bagian kepalanya, kemudian dagingnya ini dibagikan ke masyarakat. Kemudian setelah itu setiap Selasa Kliwon si orang yang melakukan pesugihan ini harus mengelilingi rumah sambil bertelanjang badan. Nah, itu sih. Bertelanjang semua gitu. Iya, dan Malu ya? makanya juga kambing kendit. Kambing kendit tuh jadi kambing hitam, tapi di tengah-tengahnya tuh kayak berbentuk selendang itu warna putih. Kambing khusus itu. Yang menarik ini tadi soal yang misalkan yang tadi apa namanya, kambing itu kan dagingnya dibagi-bagi ini kan keluarga. Apakah mungkin ada dampak itu atau segala macamnya kepada warganya? Pasti iya. Pasti iya. Karena hewan ini juga dipotongnya nggak atas nama Tuhan ya, tujuan untuk ritual. Iya, ritual. Jadi pasti dapat yang kayak sakit atau apa gitu. Iya, secara kan
keluarganya juga itu sampai ada yang meninggal ya. Itu Iya, setiap berapa tahun tadi? 10 tahun. 10 tahun sekali ya. 10 tahun. Nah itu kan apa namanya, kambing buat tumbang terus dagingnya dibagiin ke warga gitu ya, pasti sih ada dampaknya mungkin ya pada ke warga sekitarnya. Iya. Udah nih, gak ada lagi. Udah. Ya, lanjut ke Ambon. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Inang. Di sini dikisahkan seorang wanita yang bernama Wulan yang berprofesi sebagai kasir minimarket. Dia mengalami kejadian yaitu kehamilan di luar nikah. Setelah kehamilannya dia ditinggal oleh pacarnya yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia harus menanggung akibatnya mengandung bayi selama 9 bulan. Iya. Mengandung bayi selama 9 bulan. Dan bertepatan ketika bayi ini lahir yaitu pada Rabu Wekasan atau Rabu di akhir bulan Safar. Nah, kepercayaan orang Jawa, Rabu Wekasan itu atau Rabu di bulan akhir Safar ini mempunyai suatu kesialan. Itu dalam kepercayaan Jawa. Tapi kalau misalnya dalam kepercayaan dalam kepercayaan masyarakat Arab Kuni, mitos Seribu Kawasan ini dianggap sebagai hari diturunnya malam musibah untuk 1 tahun. Tuh. Jadi untuk menghindari kesialan, kita harus mendekatkan atau mengingat kepada Tuhan atau kepada Allah. Gitu. Dan si bayinya ini biar lepas itu kayak gimana? Biar dia lepas dari kesialannya, dia itu harus diruat. Diruat ini jadi kan dilepaskan. Maksudnya dilepaskan ini bukan dibuang atau diapa, tapi kita mengadakan upacaranya ini agar bayi ini dilepaskan dari suatu hukuman atau dilepaskan dari suatu kesialan. Gitu. Dari Jawa apa ini? Jawa Timur? Jawa. Jadi dia, Masyarakat Jawa itu pasti sangat kental ya dengan kearifan lokal kayak gitunya ya. ya, Berarti kearifan lokalnya ada berapa tuh? ada 2. Pertama yang Rabu Wekasan itu, jadi kepercayaan Jawa kan dia yaitu Rabu terakhir. Rabu terakhir yang bulan Safar, yaitu hari yang kesialan gitu. Yang kedua itu yang upacara ruat. Jadi upacara ruat ini upacara untuk melepaskan hukuman terhindar dari kesialan. Saya juga pernah dengar itu tentang yang Rabu Wekasan itu ya. Di daerah Kuningan juga ada daerah itu. Kalau misalkan setiap hari Rabu di akhir bulan apa tadi? Safar itu dia mengadakan bukan ruat ya namanya, kayak semacam pengajian gitulah. Kayak maulidan gitu, tahlilan segala macam ya. Ya saya pernah dengar sih ya, seperti itu ya kalau yang di daerah Kuningan itu. Tapi mungkinnya Jawa masa lalu gitu, kayak yang adatnya masih belum tercampur sama agama mungkin ya. Iya, betul. Mungkin kalau di Kuningan ini lebih mendekatkan kepada Ya, karena mengingat kepada Allah gitu. mungkin karena udah ada akulturasi dari agama juga, jadinya dicampur. Selanjutnya Naila. Kalau film tarian Lengger Maut itu, film ini menceritakan tentang sebuah desa. Nah, di desa ini ada kedatangan dokter baru yang ditempatkan di desa ini. Nah, ternyata si dokter ini itu seorang psikopat bedah dingin yang suka ngambilin jantung warganya. Nah, terus di desa ini itu ada tradisi tarian Lengger Maut. Nah, sebenarnya bukan tarian Lengger Maut, namanya tarian Lengger. Nah, buat jadi seorang penari tarian Lengger ini,
seorang penari yang baru itu yang mau jadi penari profesional itu harus ngelakuin ritual. Nah, kebetulan ritual ini dilaksanain karena ada warga-warga ini kayak tahu gitu setiap hari tuh ada aja gitu warga yang hilang buat diambilin jantungnya sama si dokter ini gitu. Terus akhirnya karena karena si dokter ini kayak udah diketahuin gitu sama beberapa warga, akhirnya si penari ini tuh kerjasama gitu, warga sama penari ini kerjasama biar dia tuh bisa ngalahin si dokter ini dengan tarian lengger ini kayak gitu. Akhirnya setelah dilakuin ritual tarian lengger ini si dokter ini meninggal, terus malapetakannya selesai gitu. Jadi dokternya ini kayak dapat karma gitu ya? Iya, dapat karma karena dia kan suka ngambilin jantung kayak gitu. Berhubungan juga ya soal musik dengan jantung. Kalau Iya. misalkan di ini juga kalau musik terlalu besar itu kan Iya, ke betul. jantungnya ini. Apalagi Iya. kalau pakai stiker gede tuh. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Mungkin ini versi apa namanya ya? Versi karifan lokalnya Iya, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi di balut apa ya? Bukan dibalut namanya. Cerita mistis tuh apa ya? Jadi Iya, apa namanya tuh? mitos-mitos gitu ya. Enggak, jadi si musiknya itu berbau mistis-mistis gitu mungkin ya. Oh iya, betul. Dan juga kalau si apa tadi psikopat itu Iya. gangguan psikologis bukan sih? Iya, Gangguan psikologis yang apa namanya? Gimana itu? yang kayak Yang kalau apa ya, misalkan obses membunuh itu gitu. dia tuh merasa puas gitu. Iya, iya. Jadi setahu aku ya psikopat itu ketika kesenangan mereka terhadap hal yang gak lazim, penyakit sebenarnya psikologis mereka tuh namanya sosiopat karena mereka nggak bisa ngerasain apa-apa, dan karena dia sosiopat dan dia suka hal-hal yang gak lazim maka disebutnya seorang psikopat. Jadi kayak gitu. Gitu. Kalau film KKN Desa Penari itu kayak gimana? KKN Desa Penari ya. Jadi film KKN di Desa Penari itu diadaptasi dari salah satu cerita horor yang viral pada tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diangkat dari kisah nyata tentang 5 orang mahasiswa yang tengah melakukan program kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil yang disebut Desa Penari. Mereka telah diperingatkan untuk tidak melewati batas gerbang terlarang antara desa dengan hutan. Kalau ini ya namanya hutan larangan gitu mungkin ya. Namun beberapa dari mereka tak mengindahkan peringatan tersebut hingga serentan pengalaman janggal dan menakutkan pun menghantui mereka. Program KKN itu pun berakhir tragis. Sayang banget ya, harusnya program KKN itu harus membangun desa yang mungkin tertinggal gitu. Ini malah Bikin desanya ya, gitu, iya desa betul. tersebutnya gitu. Jadi pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari situ yaitu di mana kaki dibijak, di situ kaki dijunjung. Ya. Setiap kita mendatangi daerah, di situ beda-beda tradisi budaya atau segala macamnya yang harus kita hormati. Iya, Jadi kita nggak boleh semena-mena atau semau kita gitu. Jangan sabodo tengah kalau bahasa Sundanya gitu ya. Jadi kita harus menghormati budaya tersebut supaya kita juga ya enak dengan masyarakat tersebut. Mungkin tidak dengan hal mistis kepada kita, nggak hanya hal mistis ya. Mungkin bisa juga pandangan masyarakat terhadap kitanya jadi jelek gitu mungkin ya. Dan kearifan lokal yang bisa kita ambil dari sini yaitu yang pertama itu KKN Desa Penari yang identik dengan tarian-tarian gitu. Tarian-tarian dan juga mungkin hal-hal mistis di tempat tersebut ya. Bisa disebut kearifan lokal juga kan gitu. Iya. Iya. Sungainya. Iya bisa jadi. Ya intinya jaga adab lah dimanapun kita berada gitu. Mungkin dari saya itu ya. Selanjutnya Ilman. Jadi saya akan memilih film Aku Jiwo yang pertama rilis pada tahun 2020. Jadi film ini bercerita tentang kuntilanak. Ya, kuntilanak sendiri sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dia digambarkan sebagai sosok makhluk halus. Dia perempuan, berambut panjang dan bergaun putih. Sebagian orang percaya kalau kalau kuntilanak ini adalah perempuan yang hamil dan dia meninggal saat melahirkan. Nah, dalam film Mangku Jiwo pertama ini sosok tentang kuntilanak ini ditampilkan melalui sudut pandang yang berbeda dari versi cerita yang beredar pada umumnya. Jadi dalam film ini hadirnya sang kuntilanak merupakan akibat langsung dari sebuah perseteruan dua tokoh yang berpengaruh di sebuah keraton.
Dikisahkan Brotoseno dan Cokrokusumo memperebutkan pengaruh kekuasaan atas loji pusaka. Karena Brotoseno ini kalah dalam perebutan kekuasaan, ia menyimpan dendam terhadap Cokrokusumo. Nah, kemudian Brotoseno ini berniat untuk membalaskan dendamnya melalui seorang perempuan dan ia bernama Kanti. Dan Kanti ini yang akan jadi kuntilanaknya dalam filmnya ini. Jadi asal muasal kata Kunti itu mungkin dari namanya Kanti. Ya mungkin dari penggambaran filmnya. Dan kuntilanak ini juga pasti berlawanan ya dengan kepercayaan umat Islam. Karena kalau dalam kepercayaan umat Islam ini seseorang yang sudah meninggal itu tidak seharusnya bergentayangan arwahnya. Karena ya dalam Muslim setiap orang yang meninggal pasti ruhnya akan masuk ke dalam alam barzah atau alam kubur. Jadi buat Anda yang seorang Muslim tentunya dilarang untuk mempercayai hal ini ya. Dan juga saya pernah mendengar itu kan setiap manusia dilahirkan itu ada namanya jin pendamping, namanya apa itu? Jin Nah, korin. bukan jin korin ya. Mungkin itu korinnya bukan sih? Iya enggak? Nggak tahu juga sih. Ya kan mungkin si korinnya itu apa ya? Menyerupai gitu ya. Iya, menyerupai sosok si Kanti itu menjadi si Kunti itu kan. Iya. Mungkin dia mau membawa dendam. Iya. Alasan nggak sampai ya. Iya. Kayak gitu. Cuman Ya mangga lanjutin. Selanjutnya Oke, di sini saya akan review film tentang Membangun Mesir. Jadi film ini tuh dirilis pada tahun 2019 lalu. Nah, film ini tuh menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Mala. Nah, si Mala itu dari kecil tuh sering dinyanyikan lagu oleh ibunya, yaitu Tembang Mesir. Nah, terus pada suatu hari ibunya tuh meninggal, dibakar hidup-hidup oleh orang misterius gitu di depan anaknya yang bernama Mala gitu. Nah, orang yang membunuhnya itu masih misterius, belum tahu siapa. Mungkin nanti ada ya part 2-nya gitu. Setelah itu aja, oke. Jadi film ini tuh menyajikan plot yang sangat unik, di mana Lebang Lingsir itu sebagai senjata untuk mengusir roh-roh jahat atau ya hantu lah gitu. Jadi kearifan lokal yang ada di film ini tuh yaitu tentang musiknya, karena kan adat Jawa tuh terkenal kental banget ya dengan musik gitu ya. Oke. Dan film ini tuh masih bertuburkan gitu, antara mitos atau fakta gitu. Oke, jadi tergantung kalian aja percaya atau enggak gitu. jadi ini kayak beda kepercayaan. Beda kepercayaan. Setahu aku kalau lagu-lagu itu justru mengundang justru. Kayak misalnya Bambu Hidup dari Sunda kan ada tuh itu kayak mengundang. Jadi ini kayak mengusir. Musik mengundang. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi itu apa? Enggak sih. Apa ya? Tadi yang anak kecilnya itu melihat orang tuanya yang dibunuh sehingga dia tidak bisa bicara ya. Kasihan juga ini. Ini diangkat dari kisah nyata bukan? Kalau saya sih baca dari artikel ini masih tanda tanya. Oh, Masih belum. Ini nanti kurangnya bisa dilihat di film yang aslinya. Tonton aja sendiri. Tonton aja sendiri. ya, Ya. benar-benar. Oke, mungkin cukup ya segini dari kami. Mungkin kalau misalnya kalian ingin memperjelas atau yang nonton biar lebih jelas lagi, bisa nonton di smartphone legal artinya. Ilegal ya. Dan mungkin cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.